Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husein Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Nur Nuning. Alhamdulillah sudah berada di studio semua. Di sini juga ada Ustaz Hasan Sadzali dari Citayam, juga Atet Setiabudi, dan Anis Mualim. Kasus yang masuk ada dua, kasusnya tentang anak-anak remaja ini, yang satu omongannya agak kurang baik ya, kurang sopan. Dan satu lagi juga ada nakal juga, sampai mau mukul ayahnya lah. Nanti detailnya akan dibacakan oleh Mbah Nur Nuning. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah ringankan beban-beban yang kita hadapi sehari-hari. Baik, untuk jelasnya seperti apa kasusnya Mbak Nuni? Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar, dan juga ikhwan akhwat yang sedang bersama-sama psikologi keluarga. Dua kasus kita semuanya terkait dengan buah hati kita. Yang pertama, tunggu sebentar. Assalamualaikum Ustadz. Saya sedang kewalahan menghadapi anak saya yang nomor 2, yang sekarang usianya sudah 16 tahun, dia SMA. Beberapa bulan ini selalu berbeda pendapat dengan ayahnya. Pernah dia mengatakan, ayah aja yang ngerjain, kenapa suruh aku? Mendengar itu, ayahnya bingung, bertambah bingung, awalnya marah, sampai kemudian anaknya mau memukul. Sekarang ayah banyak diam, tidak bisa bicara apa-apa dengan anak itu. Sebagai seorang ibu Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Mohon arahannya. Kemudian kasus yang kedua, dari seorang ibu juga, seorang ibu yang memiliki seorang anak remaja laki-laki. Beberapa waktu yang lalu, saya menjemput anak saya di sekolah yang baru saja mengadakan kegiatan. Anak keluar bersama teman-temannya. Lalu salah seorang temannya bilang, "Oi, tolong bantuin gue dong, bawain." Jawab anak saya apa? "Ogah, emangnya gue membantu lo?" Astagfirullah Ustadz, kok begitu ya jawaban anak saya? Bagi saya itu kan peluang untuk beramal soleh. Walaupun akhirnya dibawain juga sih, tapi sambil menggerutu gitu deh. Nah, baru-baru ini juga dia merengek minta dibeliin tiket nonton grup musik rock yang dari Inggris. Coldplay itu loh Ustadz, yang harga tiketnya juta-jutaan sampai 11 juta. Sudah laris manis pula. Tentu saja saya tolak Ustadz. Daripada untuk beli tiket nonton band yang seperti itu, lebih baik untuk beli hal-hal yang bermanfaat atau diinfakkan untuk anak yatim. Ustadz, saya cuma bisa mengelus dada dan berdoa. Kenapa ya anak-anak remaja sekarang kok begitu Ustadz? Ya Ustadz, itulah dua kasus yang kita terima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhal mab'utsu rahmatan lil alamin.
Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa Radio Silaturahim, kepada Bapak Ibu yang mendengarkan acara psikologi keluarga ini, yang sedang mengalami cobaan menghadapi anak-anak mereka yang dipengaruhi oleh pergaulan di sekeliling mereka, yang menyaksikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, tapi itu justru merupakan hal yang populer dan hangat di tengah-tengah lingkungan mereka. Hingga mereka menganggap yang salah ini merupakan benar. Sebaliknya yang benar di mata mereka, menurut selera mereka, merupakan hal-hal yang salah. Adab sopan santun berhadapan dengan orang tua dianggap ini menunjukkan anak yang penakut, anak yang tidak merdeka. Sedangkan sikap kurang ajar, berani terhadap orang tua dan lancang dianggap itu merupakan keberanian. Itu merupakan sikap seorang laki-laki. Bahkan seorang anak wanita pun bersikap arogan di hadapan kedua orang tuanya. Dan dia beranggapan bahwa ini merupakan cara yang benar. Dari mana semua ini mereka dapatkan? Sebelumnya memori mereka dalam keadaan kosong. Mereka sebetulnya tergantung warna yang diberikan kepada mereka. Bisa saja dari rumah, bisa saja dari lingkungan pergaulan mereka, bisa saja dari apa-apa yang mereka saksikan melalui gadget yang sedang ramai saat ini. Dan semua itu juga sebab utamanya karena hati mereka tidak terhubung dengan Allah. Begitu hati kita, anak-anak kita tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan sendirinya kegelapan akan menyelimuti jiwa kita dan jiwa mereka semua. Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa-siapa yang tidak mengingat Tuhan yang Maha Pemurah. Allah ingatkan di sini Tuhan yang Maha Pemurah. Karena hidupnya, seluruh nikmat yang didapatkan adalah manifestasi dari rahmat Allah, dari kasih dan sayangnya. Tapi kenapa justru dia berpaling dari Tuhan yang Maha Pemurah? Begitu dia berpaling dari Allah yang Maha Pemurah, kami akan biarkan syaitan menyelimuti dirinya. Kemana dia pergi, syaitan akan mendampinginya. Dan yang lebih mengerikan, teman-teman lingkungan mereka ini justru apa? Memberikan dukungan terhadap mereka, membenarkan tindak tanduk mereka. Akhirnya membuat mereka ini merasa pada perbuatan salah mereka ini perbuatan yang benar. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi wa hum la yubsirun. Teman-teman mereka ini sengaja mengulur mereka, mendukung mereka, mengojok-ojok mereka, mengatakan bahwa ini yang tepat, ini yang benar. Jadi sistem nilai anak-anak kita mengalami jungkir balik disebabkan oleh hadirin sekalian, lingkungan yang telah tercemar, ditambah lagi jiwa yang tidak siap karena tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah tinggalkan dirinya. Pendidikan di sekolah unggulan tidak akan mampu sama sekali menyelamatkan. Begitu pula dukungan dana yang melimpah tidak akan mampu untuk menjaga dirinya, malah akan menjerumuskan dirinya ke dalam kerusakan. Begitu pula wawasan dan ilmu pengetahuan hanya dapat untuk memberikan pencerahan pada akal dan pikiran. Tapi jiwa, kalbu justru yang menentukan sikap seseorang baik dan buruk.
Demikian pula kalbu yang menentukan apa yang keluar dari mulut kita merupakan hal yang baik dan tidak baik. Oleh karena itu, hendaknya kepada Bapak Ibu dari mulai kecil, biasakan anak kita untuk betul-betul mengenal Tuhannya, bersyukur kepadanya, ingatkan hidupnya, dan kehidupan yang terdapat di muka bumi dari berbagai macam nikmat yang Allah sediakan merupakan manifestasi dari Allah yang Rahman dan Rahim. Oleh karena itu, kenapa Allah selalu memerintahkan kita untuk memulai pekerjaan kita, aktivitas kita, makan kita, penyembelihan kita dengan menyebutkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena kehidupan ini merupakan manifestasi dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu pula sarana kehidupannya, nikmat-nikmatnya, ilmu, kecerdasan yang Allah berikan pada kita, semua merupakan manifestasi daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka sebagai ungkapan syukur kita, dalam setiap aktivitas kita selalu kita hubungkan dengan Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan ini merupakan ungkapan syukur seorang hamba yang akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kesalahan di sini pertama-tama karena anak-anak kita tidak dihubungkan dengan Allah, tidak diterangi oleh cahayanya. Apabila dia diterangi oleh cahaya Allah, mengetahui apa yang wajib atas diri terhadap kedua orang tuanya, yang wajib juga terhadap orang-orang di sekelilingnya. Pertama-tama dia harus menyadari apa kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya dan melimpahkan nikmat karunia atas dirinya. Jadi fenomena yang Bapak Ibu saksikan dari sikap anak yang arogan, bertindak kasar terhadap orang tua, bahkan ada dorongan untuk memukul dirinya, itu semua merupakan perilaku yang diilhami, diwahyui oleh syaitan. Jadi ibu jangan melihat anak ibunya sebagai apa? Sebagai orang yang berlaku dalam kesadarannya. Begitu juga Bapak ketahui anak ibu sedang dikuasai oleh syaitan. Maka selamatkan anak ibu dengan sikap yang lemah lembut, menyentuh hatinya. Hadapi dia pada saat tersebut sebagaimana orang yang sakit, bukan menghadapi orang yang sehat. Jadi maklumi kekurangan-kekurangannya, berikan perhatian, ajak dia untuk mendekat kepada Allah, untuk mengenal kebesaran keagungannya, juga meresapi nikmat karunia yang begitu besar yang Allah berikan. Kalau tidak dihargai, kita khawatir nikmat tersebut akan pergi berganti dengan kemurkaan dari Allah. Dan perlu diingat, hati yang hormat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita jauh daripadanya, dia akan dalam keadaan terjaga. Tapi hati yang tidak takut, hormat kepada Allah, walaupun di hadapan kita, dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat bulu roma kita merinding. Satu orang bertanya kepada saya, Ustadz, saya akan menikah dengan seorang wanita yang saya sukai, tapi menurut berita, cerita wanita ini keras yang luar biasa. Lalu saya tanya, bagaimana dia takut tidak kepada Allah? Dia hormat tidak kepada Allah? Dia mengatakan dalam hal ini luar biasa Ustaz. Kamu nikahi wanita ini. Karena bagaimanapun dia keras, kalau dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutnya kepada Allah akan menjaga diri. Dia menikah dengan wanita ini ternyata melayani suaminya dengan baik dan penuh rasa hormat. Kalau dia dalam keadaan emosi, diingatkan kepada Allah, langsung dia berhenti. Jadi kita bersama-sama Bapak Ibu-Ibu sekalian, yang bisa menjaga kita adalah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu ya memperhatikan pendidikannya di sekolah, tapi lupa untuk selalu mengingatkan dirinya untuk akrab dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Bapak Ibu betul-betul mendidik mereka untuk dekat, akrab dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu tidak akan khawatir. Baik mereka dalam rumah, mereka di luar, atau di tengah-tengah pergaulannya, Allah menjaga mereka sebagaimana mereka menjaga Allah pada sikap dan perbuatannya. Nah, ini wasiat yang pertama Nabi kita berikan kepada anak-anak didiknya, di antaranya sepupu beliau yang masih kanak-kanak. Selisih umurnya kurang lebih 40 tahun, yaitu Ibnu Abbas.
Sang ayah seusia dengan Rasulullah SAW, yaitu Abbas ibnu Abdul Muttalib. Dia satu waktu memboncengi sepupunya yang masih kanak-kanak di atas keledai yang ditunggangi. Dengan penuh kasih sayang, dia memberikan nasihat yang baik. Wahai anakku, aku memberikan kamu pesan-pesan, nasihat-nasihat, wasiat yang baik. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Menjaga Allah maksudnya menjaga Allah pada tutur kata kita, pada sikap, perbuatan kita, dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan menjaga kamu dari apa-apa yang membahayakan kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, engkau akan selalu menjumpai Allah berada di hadapan kamu pada saat kamu butuh sesuatu atau takut dari sesuatu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu butuh sesuatu, minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita selalu bersama Allah, Allah yang akan menjaga hati kita dan hati anak-anak kita. Walaupun hati kita berada dalam dada kita, kita tidak kuasa untuk penjaganya. Dengan mudah hati kita berubah-ubah. Walaupun kita sudah dewasa, berilmu, berakal, tahu mana baik, mana buruk. Kalau kita lupa kepada Allah, dengan mudah syaitan masuk ke dalam hati kita, menghasut dan membisik-bisikkan hal yang buruk. Jangankan kita, kakek, nenek kita yang baru turun dari surga memiliki 2 anak laki-laki. Yang satu karena bisikan syaitan bisa membunuh saudara. Bahkan anak-anak Nabi Allah Yakub karena kedengkian bisa membuang saudara mereka ke dalam sumur dan menyakiti orang tuanya. Kita lihat bagaimana tipu daya syaitan. Kita di tempat gelap, syaitan di tempat yang terang. Bagaimana kita berjaga-jaga dari syaitan, sedangkan kita tidak melihat dirinya, dia melihat kita. Maka jalan satu-satunya kita berlindung kepada Allah dan mengikuti bimbingan dan tujuannya dengan bertakwa kepadanya. Jadi dalam hal ini, kalau Bapak Ibu ingin anak-anak Bapak Ibu sekalian hidup dalam ketaatan kepada Allah, memiliki jiwa yang mulia, mulai dari Bapak Ibu terlebih dahulu dekat pada Allah, berdoa padanya. Allah berfirman dalam suratul Ahqaf, menerangkan kepada kita wasiat yang Allah berikan kepada anak-anak manusia. Sekarang kita jadi bapak, dulu kan kita pernah menjadi anak. Dan si anak kelak akan menjadi bapak juga. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wanti-wanti berpesan pada setiap anak manusia untuk bersikap baik pada ayah ibu. Ini wasiat Allah. Pernahkah anak-anak ibu diingatkan seperti ini? Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya mengandung dengan berat dan susah payah. Wa wada'athu kurha. Melahirkannya pun dengan berat, letih, susah payah. Belum masa-masa nyidamnya, masa-masa muntahnya, masa-masa mualnya. Belum lagi pada saat kritis melahirkan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa kehamilannya dan masa menyusuinya selama 30 bulan. Ini bukan masa yang ringan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Hingga di saat dia tiba usia dewasa sampai 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Dia berdoa, wahai Tuhanku, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Kau limpahkan atas diriku. Wa ala walidayya, begitu juga yang Kau limpahkan atas kedua orang tuaku. Sebagai ungkapan syukurnya dia kepada Allah yang telah menuangkan cinta, kepedulian di hati orang tua terhadap mereka. Semua juga dari Allah. Wa an a'mala salihan tardha. Bantu juga aku untuk mengerjakan amal saleh yang Kau ridhai ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki bagiku ya Allah anak-anak keturunanku. Inni tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku dari orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepadamu ya Allah.
Kita lihat doa akhirnya, perbaiki bagiku ya Allah anak-anak keturunanku. Bila Allah turun tangan menjaga hati kita, menjaga hati anak kita, juga membimbing kita dan anak-anak kita dalam kebaikan, tak ada seorang pun yang kuasa menyesatkan. Man yahdillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Jadi Bapak Ibu hendaknya kembali kepada Allah. Laksanakan salat dengan baik, berdoa kepadanya dengan khusyuk, dan berikan makanan yang halal dan thayyib untuk anak-anak kita. Karena makanan yang haram ini bisa merusak mental dan jiwa anak-anak kita. Jadi kesimpulannya, pengaruh eksternal dari luar itu betul-betul amat berbahaya. Yang menjadi dalang di belakang layar adalah iblis yang bisa masuk ke dalam hati kita, mengalir bersama darah kita, memberikan bisikan-bisikan yang negatif. Di samping hal yang bersifat eksternal ini yang sekarang begitu banyak, juga pengaruh internal juga, pengabaian kita ya untuk mengingat Allah, kembali kepada Allah, membuat syaitan semakin menjadi berkuasa atas diri kita dan keluarga kita. Akhirnya mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Padahal sebetulnya masalahnya sepele. Kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ajak anak kita untuk kembali pada Allah. Ajak anak kita sholat berjamaah di masjid. Ajak anak kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dan mulia. Kemudian berikan kehangatan mereka, dekapan, waktu untuk berbicara dengan apa? Dengan lemah lembut, dan jangan terlalu banyak menggunakan bahasa instruksi. Bahasa instruksi ini berat, tapi kalau kita gunakan bahasa yang lembut, bersifat anjuran kasih sayang, kita berikan nasihat yang mulia, saya yakin anak-anak kita akan tersentuh hati mereka. Karena kita tahu ya, sentuhan yang lembut ini akan membuat hati yang tadinya keras melembut. Jangankan manusia, hewan-hewan yang kita perlakukan dengan lembut dan baik, dia akan akrab dekat dengan kita. Apalagi anak-anak kita yang lahir dari sulbi kita, demikian pula yang lahir dari rahim istri kita. Kemudian ada doa perlindungan yang diajarkan, diriwayatkan dari keluarga Rasulnya. Kita membaca doa perlindungan, pertama baca Al-Fatihah, setelah itu baca suratul Ikhlas, baca suratul Falaq, baca suratul Nas, kemudian baca doanya. U'idhu nafsi, aku bentengi diriku, wa zawji, pasanganku. Pasangan bisa suami, bisa juga istri. Kemudian wa dzurriyyati, dan anak keturunanku. Wa ma razaqani rabbi, dan apa yang Tuhanku berikan bagiku dari rizki yang aku terima. Billahil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya aku bentengi diriku, pasanganku, anak keturunanku, dan rizki Tuhanku yang diberikan padaku. Aku bentengi semuanya, serahkan kepada Al-Ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ulangi lagi, u'idzu nafsi wa zawji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian ulangi lagi, u'idzu nafsi wa zawji wa dzurriyyati. Kemudian wa ma razaqani rabbi bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Insya Allah dengan membaca doa ini, yang kembali kepada nama-nama Allah yang begitu indah, membaca ayat-ayat Quran yang berisikan perlindungan, Allah akan jaga kita dari berbagai macam ancaman yang datang dari luar atau dari dalam tubuh kita. Begitu juga bisikan-bisikan syaitan, binatang-binatang beracun, musuh yang mengancam kita, yang akan menzalimi kita, yang akan merusak keluarga kita, atau akan menganiaya kita pada harta kita. Allah akan jaga kita semua. Doanya sederhana dan mudah dihafal, karena dipetik dari surah-surah pendek yang kita hafal.
Jadi kembali, baca Al-Ikhlas, Al-Fatihah 1 kali, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Setelah itu, u'idhu nafsi wa zawji wa dhurriyati wa ma razaqani rabbi billahil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Baca lagi pembukaannya, birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca lagi pembukaan doanya tadi, kemudian birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Insyaallah Allah jauhkan dari bisikan-bisikan syaitan, dorongannya ke arah yang negatif, dengan kita pasrahkan diri kita, keluarga kita, anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang aman bagi kita untuk berlindung. Karena syaitan tidak akan sanggup, tidak akan mampu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui apa yang tersembunyi dan apa-apa yang lahir. Doa sederhana ini, di samping kehangatan yang diberikan kepada mereka, nasihat-nasihat yang baik, juga ingat makanan yang halal dan thayyib. Kalau kita berikan makanan yang haram, sulit bagi kita untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi hamba-hamba yang saleh. Jangan hanya memperhatikan jenjang akademinya yang sukses. Sekolah dengan meraih, katakan angka tertinggi, dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semua ini tidak akan mampu untuk menjaga dirinya. Kecuali kalau dia menjaga Allah. Semuanya tidak akan dapat menjaga kelurusan hidupnya, kecuali dengan lurus dia menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi, apa yang sudah Ustadz Hussein sampaikan, itu adalah bagian yang tidak bisa tidak, karena biar bagaimanapun juga, kita semua merindukan, mendambakan buah hati kita tetap istiqomah berada di jalur yang Allah ridhoi. Terus bagaimana dengan kondisi media sosial sekarang ini dan lain-lain, sebagaimana yang tadi diceritakan oleh kasusnya? Bisa jadi Ustadz Abu Bakar memberikan juga jawaban yang membuat kita bisa bertindak jauh lebih mendukung kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memberikan nur kepada kehidupan kita. Allah memberikan cahaya yang begitu terang benderang dalam kehidupan kita. Allah memberikan segala sesuatunya agar supaya hati kita benar-benar melihat, memperhatikan sesuatu yang diinginkan Allah. Allah titipkan amanat-amanat ini. Dan Allah berikan suri tauladannya, yaitu Rasulullah, untuk kita bisa melihat, bisa memperhatikan, bisa melakukannya. Keteladanan ini, bagaimana Allah berikan, Allah tanamkan dalam kehidupan kita bersama dengan Rasulullah. Rasulullah inilah yang menjadikan contoh kita. Rasulullah inilah yang menjadikan bagaimana kita bisa menata kehidupan ini. Datangnya konser, datangnya tokoh yang luar biasa tersebut akan hilang ketika diri kita bersama Allah dan Rasulnya. Saat kita bersama Allah dan Rasulnya, konser itu kecil. Tapi ketika kita jauh dari Allah dan kita jauh dari Rasulullah, maka konser itu yang besar. Nah, bagaimana? Seperti tadi
sudah dijelaskan oleh Ustadz Husin bahwa bagaimana anak-anak kita ini mendekatkan diri pada Allah, dikenalkannya Allah. Di saat itu kita akan benar-benar merasakan, benar-benar kita tahu, benar-benar kita mengerti arti daripada sesuatu. Arti sesuatu yang bagaimana itu untuk kehidupan kita. Kalau kita lupa Allah dan Rasulnya, kita akan gelap. Allah sudah menerangkan semuanya. Allah memberikan jalannya. Hanya itu yang kita lihat. Bagaimana kita harus memberikan buat anak-anak kita yang sudah terlanjur berkata kasar, melakukan tindakan-tindakan, berpikir yang di luar dirinya. Perhatikan. Berikan informasi, jangan jauh-jauh. Dekatkan anak-anak kita kepada Allah, dekatkan kepada Rasulullah. Informasikan, berikan informasi kepada anak-anak kita bagaimana teladannya Rasulullah. Ini yang paling penting. Kadang anak-anak kita yang terpengaruh dengan hal yang tersebut, kalau kita bicarakan Rasulullah, dia kaget. Kalau kita bicarakan tentang Allah, dia bingung. Maka yuk mulai dari sekarang, teruskan. Kita bisa lihat, konser yang sekarang sedang lagi ramai ini, karena diteruskan informasi itu yang diulang, maka masuk ke dalam pikirannya dia. Kalau kita menyampaikan nyebut nama Allah saja, mungkin sebulan sekali. Mungkin berapa lama sekali kita baru nyebut. Atau kita sering menyebut nama Allah ketika anak kita kurang ajar. Ketika anak kita melakukan tindakan yang nggak baik, di situ baru kita mau menyebut nama Allah. Dengan apa? Astagfirullah. Terus kemudian, ya Allah, kenapa kamu seperti ini? Menyebutnya karena kita lagi kesel. Karena kita tidak sanggup menghadapinya. Lagi kita kebingungan. Tapi ketika kita melihat anak kita lagi tenang, ketika anak kita lagi damai, lagi adem, kita lupakan. Kita, anak kita lagi adem, udah biarin aja dulu. Masukkan. Ketika itulah kesempatan kita informasikan kebaikan. Ketika lagi tenang, informasikan kebaikan. Ketika dia lagi asik, bergembira, masukkan kebaikan, kenalkan Allah, kenalkan Rasulullah. Di saat itu dia akan bisa terima. Nah ini, pertama, kenalkan di saat yang baik, di saat yang tepat. Ketika dia lagi ngerong-ngerong, aku minta beliin tiket 11 juta. Tapi ketika lagi dia minta lagi orang, terus langsung kita tolak. Enggak ada itu, buat apa kamu? Mendingan uang 11 juta kita sedekahkan kepada anak yatim saja. Wow, dia akan tolak, dia marah. Dia marah, dia kesal. Karena yang sedang dia pikirkan adalah tiket dia akan nonton. Itu yang terpikirkan. Senyumkan. Ketika sedang menuntut sesuatu yang tidak masuk akal, berikan senyuman. Senyumkan anak kita. Ketika anak kita diam, marah, keselin kita cukup mensenyumkan. Ketika kita senyum, kemudian dia lagi marah, lama-lama dia akan menurun, pasti. Dia akan turun marahnya. Ketika dia mulai turun, tenang, ajak sesuatu yang menyenangkan dirinya. Nggak perlu langsung kita nasehatin, nggak perlu langsung kita marah,
nggak perlu kita langsung ngasih tahu. Tidak, ajak ke sesuatu yang dia menyenangkan. Begitu dia menyertainya, begitu dia mengikutinya, masukkan kebaikan. Coba kamu pikirkan. Siapa mereka? Siapa Rasulullah? Coba kamu pikirkan. Ketika dia lagi senang, afala ta'qilun, ajak anak kita berpikir. Bukan kita yang memikirkan saja. Ajak anak kita untuk berpikir. Coba kamu pikirkan. Siapa mereka? Ya kan mereka penyanyi sekarang lagi lagi rame-rame, lagi viral, lagi buah, lagi update. Bagaimana kalau nggak nonton kan rasa nggak senang gini-gini. Dengarkan. Selesai dia bicara, kamu katakan, setelah itu apa yang kamu akan dapatkan? Cukup, coba kamu pikirkan. Kamu renungkan. Nggak perlu jawaban, nggak perlu lagi debatan. Tapi, begitu bilang tapi, yuk kita makan. Yuk kita ajak. Cukup. Kita seringnya kebaikan, maafkan, ketika kita sering menasehatinya, itu sudah penuh. Kamu nonton itu buat apa? Coba kamu pikirkan, duit 11 juta buat apa? Nanti kalau kamu habis nonton juga kamu kebingungan. Kamu setelah itu diem, kamu apa lagi? Nggak ada, capek doang. Nanti itu sudah, rasa senang kamu hilang. Kamu capek, kamu sumpah, kamu kesel. Nah itu yang muncul nantinya. Kalau kita bicarakan itu banyak, ditolak sama pikiran dia. Karena dia lebih bagus, informasinya lebih cepat, lebih melekat kepada pikirannya. Perhatikan, marah tidak akan bisa memberikan penyelesaian. Tapi ajak dia ke sesuatu yang menyenangkan. Ketika anak kita sudah menyenangkan, baru berikan informasi apa yang dia akan harus hadapi. Berikan kesempatan dia berpikir. Anak-anak remaja kita sulit untuk berpikir karena sejak kecil anak kita belum pernah diajarkan berpikir. Sedangkan Allah selalu mengatakan, afala ta'qilun, kenapa kamu nggak mau berpikir? Kenapa anak-anak kita tidak ajak kita berpikir? Coba kita perhatikan. Ajak anak-anak kita untuk bisa berpikir. Pada saat itu dia akan berpikir. Gadget, medsos, apapun media sosial yang akan menyerang dia. Kalau dia berpikir, saya yakin dia akan tinggalkan yang negatif. Medsos yang positif yang dia bisa ambil. Kalau kita berikan kesempatan anak kita berpikir. Satu contoh. Ketika anak kita mulai berjalan, nggak usah jauh-jauh, mulai berjalan, kita sudah berpikir sendiri, orang tua yang berpikir. Jangan di situ, jangan diinjak, hati-hati kamu megang itu, coba pegang dulu, hati-hati itu ada air, jangan kamu injak. Kita yang menerangkan. Ketika kita menerangkan, dia hanya melakukan dan tidak pernah berpikir. Maka anak-anak kita hanya melakukan, tidak pernah berpikir. Tantangan datang, dia hanya bisa melakukan, tidak mau berpikir, baik atau tidak baik. Oleh karena itu, yuk, kedua kasus kita. Mengapa anak kita yang kedua ini marah, kesel, dan dia mengatakan, ada kata-kata itu, ayah saja yang melakukan, ketika mungkin saja disuruh sholat, ayah aja yang sholat. Mungkin saja itu terjadi, karena cuma dia tidak menyebutkan kasusnya. Coba kita perhatikan, ayah aja yang melakukan. Artinya dia tidak akan menerima
Apa yang menjadikan dia tidak mau terima? Karena informasinya bisa berlebihan, bisa juga tidak tepat saatnya. Ketika dia lagi bermain, tiba-tiba, ayo sholat, kaget dia. Tapi ketika dia lagi bermain, alihkan dulu. Kamu main udah selesai tuh. Dikit lagi ya? Oke. Dikit lagi kita sholat bersama. Oke, ya. Dia akan bisa terima. Karena interaksi inilah yang menyebabkan. Ketika dia memegang sesuatu, ketika dia mau melakukan sesuatu, kita nggak mengatakan bahwa Allah lagi menjaga kamu. Ketika dia lagi jalan, tapi kita sering mengatakan hati-hati. Kapan kita mengatakan Allah akan menjagamu? Ketika dia pergi sekolah, hati-hati ya. Coba kita perhatikan. Hati-hati. Tapi di mana Allah? Ketika dia pergi sekolah, kita katakan kepada anak itu, Allah akan melindungimu, Allah akan bersamamu. Ilmu akan bersamamu. Itu penjagaan. Kalau kita bilang hati-hati, pada suatu saat saya dapatkan umur 10 tahun, karena seringnya kata-kata hati-hati yang sudah membekas sama dia, sehingga dia mau buka pintu, takut pelan-pelan. Jadi di suatu saat itu anak itu dapat jemputan sekolah. Dan dijemputnya yang terakhir. Kenapa kok terakhir? Karena kalau nggak terakhir bisa telat yang lain-lainnya. Sebabnya ketika dia mau naik ke mobil, itu satu-satu dilihat dulu, tangganya diliatin. Setelah dia naik, udah berdiri, udah mulai mau duduk. Kalau mau duduk di jalan dia menjerit. Karena hati-hati. Setelah saya komunikasi sama anak itu, ya kan kita harus hati-hati. Cemasnya pada usia 10 tahun. Kalau dia 20 tahun, kalau 30 tahun. Itu penyebab kata hati-hati yang dia tidak bisa mencerna. Coba kita katakan, Allah akan menjaga kamu. Allah bersama kamu. Yakin. Di sini kita lupa. Hati-hati, yuk kamu mampu melihat apa yang kamu lakukan. Itu hati-hati. Kerjakan sesuai dengan yang kamu perhatikan. Yang kamu akan mampu melakukannya. Itu hati-hati. Kita sudah selalu berpikir seperti itu. Dan kenapa kok dia marah, mau memukul ayahnya. Ketika dikatakan bahwa gini, ayah aja yang melakukan. Ayahnya kesel. Kok kamu kurang ajar sekarang? Kamu sudah berani mengatakan seperti itu. Dikatakan, iyalah. Kan ayah yang menyuruh. Ayah aja yang melakukan. Marah lagi tambah ayahnya. Marah. Menunjukkan sikap. Mukanya marah. Pengen memukul seakan-akan. Sebelum memukul, dia akan pukul duluan. Karena dia berhati-hati. Hati-hati kenapa? Hati-hati kalau dipukul sama ayah ini jaga duluan. Itu perhatikan efek dari sesuatu yang membuat anak kita cemas. Tapi kalau ayahnya mengatakan ayah aja yang melakukan, insya Allah ayah akan lakukan. Wow, anak itu, ya kalau ayah lakukan, aku mau ikut melakukannya lagi. Good. Inilah proses komunikasi kita, interaksi kita pada anak. Seperti yang tadi dijelaskan sama Ustaz Husin, bahwa bagaimana kedekatannya. Doa yang tadi disampaikan, itu doa yang luar biasa, yang terus mengiringi anak-anak kita. Ini yang penting buat kita. Yuk kembali kepada apa yang Allah tetapkan, ajarkan. Tapi anak kita sudah terlanjur, tidak ada kata terlanjur. Dia akan kembali kepada Allah. Kembalikan. Kalau dia akan dikembalikan, pasti dia akan kembali. Yakinkan. Yuk, mari kita bersama-sama memulai kembali berinteraksi pada anak-anak bersama Allah.
Terima kasih. Ternyata mendidik anak bukanlah pekerjaan ringan. Dibutuhkan keseriusan dan keteladanan seperti yang Ustadz Husein katakan. Mudah-mudahan sih kita akan sanggup menjadi bagian dari masa depan anak-anak kita seperti yang kita dambakan. Tapi kita masih punya waktu, Ustadz, boleh ditambahkan? Dan hal yang perlu kita ingatkan pada orang-orang tua, jangan terlalu menjaga image. Anak-anak yang kurang ajar terhadap orang tuanya. Banyak yang berasal dari orang-orang tua yang menjaga image. Karena apa? Pergaulan di luar membuat anak ini melakukan perbandingan antara orang tua fulan dan orang tua fulan. Di saat dia menyaksikan ayah teman-teman yang bersikap hangat, baik, komunikatif bersama-sama anaknya, si anak hatinya tidak akan puas terhadap orang tuanya. Kalau sikap lemah lembut itu yang penuh rahmat merupakan sifat yang dicintai Allah, kenapa kita tidak berikan pertama-tama untuk keluarga kita? Kenapa bukan kita berikan untuk keluarga kita yang paling dekat dengan kita? Agar mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Yang jiwanya kering dari rahmat, karena orang tuanya tidak pernah menuangkan rasa rahmat dalam hatinya. Bagaimana dia tidak tahu sesuatu, tidak memiliki sesuatu dapat memberinya. Faqidu syai' la yu'ti. Jadi kalau anak-anak kita kasar, keras dan lain sebagainya, ya, coba periksa. Bukan hanya uang, kredit card, ya, dan apa yang dia mau diberikan, malah semakin banyak kita turuti hawa nafsunya, semakin liar. Tapi kehangatan, peduli pada anak-anak kita, dan ingatkan selalu kepada Allah. Ajak sholat berjamaah bersama-sama, ajak menghadiri juga acara-acara yang baik. Kalau orang tua mengatakan sekarang sudah berat Ustaz karena usianya sudah 16-17 tahun, dia juga lebih suka lingkungannya. Ajak dengan sesuatu yang menyenangkan. Berikan janji-janji yang baik. Kalau kamu melakukan ini, ayah, mama akan berikan hal-hal yang pantas. Kalau dia minta sesuatu yang tidak pada tempatnya seperti ingin menonton, ya, dengan biaya 11 juta rupiah, ingatkan orang di sekeliling kita banyak yang susah, yang merana, butuh apa-apa yang ada pada kita. Kalau perlu ajak anak ibu untuk melembutkan hatinya, datang kepada orang-orang miskin yang hidup dalam kesusahan untuk memberikan bantuan pada mereka. Ini akan melembutkan hati kita semua. Oleh karena itu di saat hati kita keras, ya, berat untuk bersyukur pada Allah, coba ajak menyaksikan orang-orang yang menderita. Sampai ada seorang kalau hatinya mulai mengeras, dia berangkat ke rumah sakit, melihat di bangsal-bangsal orang yang mengalami cobaan. Pada saat itu dia merasa malu kepada Allah. Kenapa? Dia yang diberikan kecukupan kesehatan lupa untuk bersyukur pada Allah. Begitu juga datang ke masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Rumah mereka yang gubuk-gubuk, terkadang dari kardus, terkadang dari plastik. Di saat badai angin bertiup dengan keras juga membuat diri mereka terancam. Bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Nah ini banyak betul-betul memberikan sentuhan pada anak-anak kita. Hingga di antara mereka yang tadinya keras, bisa berlinang-linang air matanya menyaksikan kondisi tersebut. Dan ingatkan bahwa tidak selamanya kita jaya. Sebagaimana ada masa muda dan kuat, ada masa tua. Ada kaya, ada pula kemiskinan. Ingatkan bahwa semua ini merupakan karunia Allah. Kalau kita syukuri, Allah akan tambahkan. Jadi, hendaknya orang tua menyempatkan waktunya untuk memberikan pendidikan langsung pada anak-anaknya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga, lindungi diri kalian dan anak-anak kalian dari azab api neraka. Ternyata orang-orang tua yang dekat dengan anaknya, mesra bersama mereka, walaupun tidak memberikan berbagai macam kebutuhan mereka. Di saat anaknya meminta sesuatu, dia tidak mampu, katakan insya Allah nanti kalau ayah ibu punya, ayah berikan. Tapi kalau yang diminta sesuatu yang salah, ingatkan.
bahwa ini merupakan hal yang tidak pada tempatnya. Tanamkan sistem nilai kebajikan dari mulai dini. Insya Allah di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin berat, ya, juga kita saksikan bagaimana arus informasi yang tidak mungkin lagi dapat kita bendung. Kalau dulu kita bisa nutup rumah kita dari arus informasi. Kalau sekarang anak-anak masing-masing memegang handphone, ya, dia bisa membuka jendela informasi yang orang-orang tuanya tidak tahu. Sampai terkadang anak usia 3 tahun berbicara seperti orang tua. Kenapa? Karena pengaruh yang dilihat maupun didengar. Berikan kata-kata manis, berikan kehangatan, dia akan memberikan kehangatan yang serupa untuk kita semua, bahkan lebih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar. Dan kalau ada di antara Anda yang ingin menanyakan sesuatu, silahkan kirim saja ke nomor WA 08 111 999 720. Sekali lagi 08 111 999 720. Insya Allah di psikologi keluarga berikutnya kasus-kasus tersebut akan dibahas oleh Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Satu hal yang harus kita ingat dari bahasan kali ini mungkin soal jaga image ya. Kita harus menerapkannya dengan tepat. Meng-create aktivitas yang membuat anak-anak dan menyentuh hati anak-anak untuk menjadi sosok yang lebih peduli. Tampaknya mesti juga kita tambahkan. Mas Krisna, waktu kita sudah habis. Alhamdulillah Iwan dan Wat, telah kita dengar kali penyelesaian dari masalah yang tadi dibacakan oleh Mbak Haja Nur Nuring. Terima kasih Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar Baraja. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat meringankan beban-beban kita. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi dan juga Anis Muhalim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.